Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roni Hans Channel. Kali ini saya akan membahas penutupan atau sharing penutup BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun 2021 tahun 2022 untuk guru. Jadi setelah kita menyelesaikan BIMTEK ini mulai dari pengantar BIMTEK, konsep pembelajaran, kerangka dasar pembelajaran, prinsip dan strategi pembelajaran, rancangan pembelajaran kelas, menjamin mutu pembelajaran tahun ajaran 2020-2022, maka kita akan menyelesaikan pembelajaran atau pelatihan ini dengan penutup BIMTEK, yaitu dengan adanya asesmen program asesmen pasca program seri pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 mestinya ini untuk guru. Jadi setelah selesai semuanya kita akan ada asesmen pasca. Yang awalnya telah kita bahas dulu di YouTube saya yang pertama yaitu pra. Baiklah, langsung saja kita klik asesmen pasca ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingat, sekarang tiba saatnya untuk melakukan asesmen pasca program. Anda telah menyelesaikan seluruh topik. Anda hanya mempunyai 2 kesempatan. Ingat, beda dengan pra. Kalau pasca, Anda hanya mempunyai 2 kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan telah diambil dan mencapai masih di bawah 70, ingat, apabila semua kesempatan telah diambil dan masih pencapaian masih di bawah 70, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Maka harus hati-hati ya, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meskipun demikian, Anda tetap dapat mengulang program untuk mengikuti BIMTEK seri pembelajaran tahun ajaran 2020-2022 untuk guru dan pada angkatan berikutnya. Jadi kalau tidak lulus, bisa mengikuti angkatan yang kedua atau ketiga. Ini saya mengikuti angkatan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita klik asesmen pasca untuk guru. Artinya hanya 2 kali kesempatan kita dan harus nilainya di atas 7. Kita start quiz. Dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran pada tahun ajaran 21-22 diharapkan, masih ingat kawan-kawan, pendidikan guru dan tenaga kependidikan mempunyai acuan dan dalam merancang, melaksanakan, memandu dan mengembangkan pembelajaran yang efektif. Kita next soal yang keempatnya. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terdapat dasar hukum tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang tertuang dalam, masih ingat kawan, kalau Undang-Undang Nomor 20 tentang kurikulum ya, ini pendidikan. Nah, ini kalau COVID adalah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Berikut adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 kecuali yang mana? Memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh, memandu guru dan tenaga pendidikan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan dan merefleksi pembelajaran di masa pandemi, memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran masa pandemi, memandu guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika yang mana? Oke ya, memandu kecuali ini ya, memandu satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang selanjutnya,
dalam manfaat panduan penyelenggara pembelajaran PAUD Assessment di masa pandemi COVID-19 terdapat arahan untuk menyesuaikan konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi Kepala Satuan Pendidikan, peserta didik dan warga satuan guru dan tenaga kependidikan, guru dan peserta didik. Ingat, ini dalam manfaat panduan penyelenggara pembelajaran, manfaatnya adalah untuk guru dan tenaga kependidikan. Manfaatnya, saya ingat ya, dalam manfaat panduan penyelenggara pembelajaran ya, guru dan tenaga pendidik. Next. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Assessment di masa pandemi, terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru, yaitu panduan penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang mungkin yang tepat. Kelanjutannya, tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah salah satu ukuran keberhasilan bagi ini kan pelibatan guru, maka Kepala Satuan Pendidikan. Ya, berdasarkan SKB 4 Menteri ditetapkan 30 Maret 2021 terdapat ketentuan pokok yang harus diketahui berjumlah 9 ya. Sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan PTM terbatas. Guru Rama mengajar mata pelajaran kesenian. Selain mengajar, guru Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus pada gejala umum. Ini ingat, memantau kesehatan setiap warga sekolah. Kalau memantau kesehatan, maka berdasarkan pernyataan tersebut, Guru Rama juga merupakan bagian dari namanya memantau kesehatan ya, berarti tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Selanjutnya, pada sekolah tempat Guru Sinta mengajar akan melakukan PTN terbatas. Sebelumnya, Guru Sinta telah membagi rombongan belajar kelasnya terdiri 30 siswa menjadi 2 kelompok. Guru Sinta juga telah mengatur posisi siswa agar tetap berjarak 1,5. Nah, ini diatur di dalam kelas pastinya, karena telah mengatur posisi duduk siswanya. Kalau seperti itu berarti sudah jelas ya, kata kuncinya adalah ya mengatur tempat duduknya, maka protokol kesehatan di dalam atau di ruang kelas. Selanjutnya, dengan adanya resiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian memastikan keselamatan warga sekolah. Pada penilaian sekolah dapat memilih satu dari 3 pilihan kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, dengan memprioritaskan seluruh satuan pendidikan bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi memastikan siswa mengalami pembelajaran penjelasan tersebut. Nah, ini kan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing, maka harus menggunakan kurikulum kondisi khusus. Jadi tidak harus menuntaskan semua kurikulum, tetapi disesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, next. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen yang penting, yaitu masih ingat di pelajaran sebelumnya ya, siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu pastinya kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Karena asesmen dan pembelajaran mengacu pada kurikulum. Pembelajaran sendiri, kurikulum pembelajaran sendiri nanti akan setelah ada proses pembelajaran, maka akan ada yang namanya asesmen. Asesmen sendiri harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi kurikulum, asesmen, dan
pembelajaran. Next. Guru Nanda akan melakukan PTM terbatas. Guru Nanda merasa kebingungan untuk memberikan metode pembelajaran selama PTM terbatas. Jika Anda adalah guru Nanda, metode pembelajaran PTM terbatas yang akan Anda berikan murid adalah, ingat ini PTM terbatas, maka yang paling tepat adalah satu, harus memberikan praktik. Setelah praktik maka harus ada diskusi. Setelah diskusi direfleksikan, dan ingat setelah itu diberikan umpan kembali. Next. Pada sekolah dasar tempat guru Meta mengajar mulai melakukan PTM terbatas. Pada praktiknya guru Meta menggunakan strategi pembelajaran campuran setelah menggunakan pola sinkron dan asinkron. Pada hari Rabu terdapat jadwal PTM di kelas guru Meta mengajar pada mata dan guru Meta akan melakukan sesi sinkron. Aktivitas apa yang dapat dilakukan Meta? Ingat, ada dua pola, sinkron dan asinkron. Artinya sinkron itu adalah melakukan melakukan komunikasi secara langsung dengan siswa, apakah itu dengan video conference atau Zoom meeting atau Google Meet. Kalau asinkron itu adalah memberikan sebuah materi secara tidak langsung, bisa diberikan video atau mungkin materi-materi berupa PDF kepada siswa, itu namanya asinkron. Maka yang paling tepat untuk ini kan melakukan sesi sinkron, melakukan sesi refleksi melalui conference video bersama, ini namanya sinkron, secara langsung. Kalau murid melakukan praktik secara mandiri, berarti kan tidak ada komunikasi secara langsung dengan guru. Asinkron, memberikan materi melalui video, tidak secara langsung juga. Asinkron, memberikan tugas untuk murid kerjakan secara mandiri bersama dengan. Jadi yang paling tepat adalah melakukan sesi refleksi melalui conference video bersama murid. Next. 14. Guru Karen akan melaksanakan PTM terbatas pada kelasnya. Sebelumnya, Guru Karen melakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui kesiapan psikososial murid, menumbuhkan minat belajar murid, dan berdiskusi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Guru Karen sesuai alur pembelajaran kenormalan baru, yaitu ingat, ini adalah kan sebelum pembelajaran harus ada yang namanya diagnosis ya, yaitu ini dengan cara mengetahui kesiapan psikososial. Kalau psikososial otomatis ya orientasinya kesiapan belajar dan psikososial. Next. Guru Fandi adalah guru mata pelajaran fisika di sekolah menengah pertama swasta. Pada tahun ajaran ini, sekolah tempat Unuan mengajar akan melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas dan Guru Fandi sedang kesulitan untuk menyusun RPP. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Guru Fandi untuk menyusun RPP adalah: yang pertama, menganalisis rencana dan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, masih ingat, yaitu melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik. Setelah direncanakan, kita diagnosis kesiapan peserta didik dan orang tua. Terus lalu baru menyusun jadwal pembelajaran kelas, lalu menyusun rencana pelaksanaan. Nah, berarti ini yang tepat yang pertama. Pastikan proses pembelajaran umpan balik. Terakhir itu melakukan refleksi dan perbaikan strategi. Oke, next. Dalam pelaksanaan PTM terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang ampuh dengan melalui tahapan-tahapan kecuali memastikan kesiapan protokol kesehatan, menyusun kelompok belajar per kelas sesuai dengan jenjang kelas yang telah memetakan mata pelajaran, ada sesi PTM terbatas dan PJJ, menyusun asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif pembelajaran. Coba, ini adalah pelaksanaan PTM terbatas kecuali loh ya, maka menyusun asesmen ini kali.
Oke, next. Selanjutnya nomor 17, Guru Fajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan dilaksanakan PTM terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran kelas. Setelah memetakan mata pelajaran pada sesi PTM terbatas dan PJJ, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah tadi soal sebelumnya tadi nomor berapa tadi saya lupa. Itu kan ada urutannya ya. Maka setelah itu harus menuliskan daftar nama peserta didik per kelompok belajar yang sesuai dengan ketentuan yang ada di kelas. Nah, oke. Tujuan selanjutnya 018. Tujuan dari pemantauan kecuali, ingat kecuali pemantauan bukan menilai kepatuhan protokol, tapi mengetahui tingkat. Nah, ini kan kecuali, maka menilai kepatuhan, ini kecualinya ya. Oke, next. Nomor 19, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diperlukan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pada mata pelajaran. Adapun kriteria keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru diantaranya kecuali. Ingat, kecuali, jangan sampai keliru ya. Yaitu benar, tingkat upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kelas atau mata pelajaran. Next, terakhir. Setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hasil tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru? Membagikan praktek, menguatkan potensi praktek, mendiskusikan penguatan, menguatkan praktek. Ayo yang terakhir, Bapak Ibu. Ingat, ini ya, ingat soalnya adalah kecuali. Maka yang paling tepat adalah betul, menguatkan praktik pembelajaran. Kita klik finish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lihat ini nilainya adalah you have reached 20 of 20 points, 100%. Alhamdulillah, berarti di atas 70 atau 100% betul, maka saya dikatakan lulus dan akan mendapatkan sertifikat. Taktik untuk melanjutkan. Klik tandai selesai. Alhamdulillah. Untuk BIMTEK seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru angkatan 1 komplit atau selesai. Demikian yang bisa saya sharing, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap ikuti Roni Hans Channel dengan cara klik subscribe dan lonceng sehingga bisa mengikuti perkembangan-perkembangan di YouTube kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.